Dan Kiai Haji Ali Badri mengatakan, saya hanya mengkritik fatwa habaib yang berlebihan terkait kafaah, yaitu yang mengharamkan dan bahkan tidak mengesahkan syarifah menikah dengan orang biasa. Apalagi fatwa itu tersebar di internet. Saya khawatir itu memicu kesalahpahaman dari non-muslim. Nanti mereka berpikir bahwa dalam Islam ada perbedaan kasta tak ubahnya dalam agama Hindu. Nah ini yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sponsor dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengulas hiruk pikuk masalah habaib, di mana kali ini ada satu peristiwa yang ini sebenarnya peristiwa yang sudah lama tetapi sangat kontekstual pada peristiwa viralnya habaib hari ini, ya. Ini terkait dengan pernikahan, ya. Dimana dalam doktrin habaib bahwa seorang syarifah itu tidak boleh dinikahkan dengan akhwal atau laki-laki selain sayyid atau habib. Dan ini ternyata perdebatannya ini sejak dulu, ya. Ada satu kesempatan seorang kiai pribumi itu berdebat, ya, dengan sengit dengan seorang habaib terkait dengan konsep, ya, kupu, ya, dalam pandangan para habaib ini. Dan ternyata ketika beberapa hari belakangan ini viral istilah itu, ketika Habib Taufik mengatakan bahwa jangankan sah pernikahan itu yang kemudian dikedepankan lalu kemudian menafikan adab, ya, ternyata bahwa memang Habib Taufik juga menganut paham dari Habib yang melarang syarifah menikah dengan lelaki selain dari golongan mereka. Demikian pula ketika viral seorang habaib yang mengatakan bahwa menikahi seorang syarifah itu dianggap tidak menghormati, bahkan berlaku tidak sopan. Barang siapa katanya yang menikahi seorang syarifah, maka itu ditolak ibadahnya hingga dia bisa mengembalikan keperawanan sang syarifah. Demikian pula viral seorang kiai yang kemudian diminta cerai hanya gara-gara menikahi seorang syarifah. Situasi-situasi ini sebenarnya itu adalah sebuah doktrin dari mazhab mereka, dan ini sudah menjadi perdebatan, ya, sejak dulu. Dan dimana Kiai Badri ini bisa mementahkan seluruh argumentasi yang dibangun oleh seorang habaib, Habaib Abdullah, ya, kalau tidak salah, dalam debat itu. Dan inilah sebuah keangkuhan yang kemudian dirontokkan oleh seorang Kiai pribumi yang membuat habaib ini hanya bisa terdiam. Artinya apa? Bahwa peristiwa yang viral hari ini ternyata itu merupakan kelanjutan dari peristiwa-peristiwa masa lalu yang berulang. Hanya generasi inilah yang berbeda, ya. Dan tentu kita harus punya metodologi untuk menyikapi persoalan ini. Nah, tapi untuk lebih jelasnya kita akan simak dulu bagaimana perdebatan mereka, dan ketika sebuah keangkuhan itu kemudian dirontokkan dengan kealiman seorang kiai pribumi. Kita simak dulu sama-sama. Ketika diskusi ini terjadi, Kiai Haji Badri ini kita lanjutkan, teman-temannya. Nah, ini ungkapan yang menarik dari Kiai Haji Ali Badri. Teman-teman bisa baca langsung. Saya ikut baca juga, ya. Kita ini hidup di negeri orang. Kalau kita mengaku orang Arab, berarti kita numpang di negeri ini. Jadi kita harus menghormati budaya orang Indonesia. Orang Indonesia tidak membeda-bedakan keluarga keluarga dari garis laki-laki maupun perempuan. Semua adalah keturunan kakek buyut yang sama dan saling menganggap keluarga. Coba begini, Ibu Antum Syarifah juga tidak. Dari marga apa? Nah, kira-kira begitu. Kemudian kita lanjut ke percakapan. Habib Abdullah di sini menjawab, ibu saya dari marga bin Yahya. Kemudian Kiai Haji Ali Badri mengatakan, baik, kalau ada pertemuan keluarga bin Yahya dan antum tidak diundang, maka antum tidak akan sakit hati, karena budaya antum memang begitu. Antum tidak merasa keluarga bin Yahya walaupun antum cucu Habib Yahya dari garis ibu. Tapi kalau orang Indonesia misalnya ada pertemuan keluarga Bani Fulan, kemudian yang keturunan garis perempuan tidak diundang, maka mereka akan marah-marah. Mereka akan bilang, aku juga cucu Mbah Fulan, kok aku tidak diundang? Ini sama sekali Kiai Haji Ali Badri ini sangat cerdas menurut saya. Dapat mewacanakan keidentikan budaya lokal gitu, untuk kemudian dilayangkan kepada publik. Loh, ini jangan dihilangkan gitu, ya. Budaya kita itu seperti ini, jangan dihilangkan. Karena kalau dihilangkan itu seolah-olah itu mendistorsikan kebudayaan kita. Jadi nilai-nilainya akan menjadi degradasi atau macam apa namanya, ya. Ya kira-kira begitulah, sekitar itulah, ya.
Jadi saya juga mencatat keturunan Wali Songo dari garis perempuan itu karena hal tersebut. Nah, ini argumentasi yang kemudian digunakan oleh Kiai Haji Ali Badri. Nah, jadi untuk keturunan Wali Songo dicatat itu, kenapa dari perempuan juga dicatat? Itu karena mempertimbangkan faktor budaya. Kalaupun teman-teman mau menolak karena memang itu tidak dianggap misalnya dengan perempuan tersebut, karena itu lahir dari garis perempuan, artinya si keturunan Wali Songo ini perempuan tidak menikah dengan orang yang keturunan dari Wali Songo juga, suaminya, ya nggak masalah. Cuma budaya orang itu harus dihormati. Lagi pula, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kita untuk mempelajari nasab dengan tujuan silaturahim. Dalam Islam, rahim itu keluarga. Tidak ada bedanya antara garis laki-laki maupun garis perempuan. Semua harus disambung silaturahim. Nah, salah satu cara silaturahim ini adalah dengan mencatat. Jadi di sini Kiai Haji Ali Badri juga sangat saya suka ini. Di mana orientasi pencatatan nasab itu disebutkan untuk mempererat tali silaturahim. Nah, kalau sudah dicatat seperti ini, jika ada pihak-pihak atau oknum-oknum yang merasa bangga dengan nasabnya, nah maka itu salah sendiri. Ini juga sebagai pengingat kepada para orang-orang yang dicatat itu nasabnya sebagai keturunan atau keturunan Wali Songo, itu agar supaya tidak arogan, agar supaya tidak merasa besar. Karena ya biasanya orang kalau dari kecil disanjung sebagai keturunan, dielu-elukan, dibangga-banggakan, itu khawatir kalau kata orang Banten nanti rentan terkena penyakit ain atau bahasa istilah modern itu star syndrome ya. Nah, salah satu cara silaturahim adalah mencatat. Maka pentingnya mencatat keluarga itu sama antara mencatat keluarga yang garis laki-laki dan garis perempuan. Dengan demikian berarti budaya kami di dalam mencatat keluarga memiliki kelebihan dibanding budaya antum yang dibawa dari Arab yang hanya mencatat garis laki-laki. Habib Abdullah mengatakan, kalau begitu yang garis perempuan juga antum jadikan ahlul bait. Kiai Haji Ali Badri ini pertanyaan yang cukup rumit sebetulnya ya. Kita lihat jawaban Kiai Haji Ali Badri di sini. Pendataan keluarga ini bukan untuk memberikan mereka status ahlul bait. Tuh, jelas. Maka di sini kita bisa melihat sejarah, teman-teman, tentang keberanian dari Kiai Haji Ali Badri ini dan tentang mengapa, apa dan bagaimana dan untuk apa pula keturunan Wali Songo itu dicatat walaupun dari garis perempuan. Bahkan yang garis laki pun selalu kami larang untuk mengaku Habib. Karena tujuan perhimpunan ini untuk silaturahim, bukan untuk mengubah status menjadi Habib. Lagi pula, anak syarifah yang ayahnya orang biasa itu, kan statusnya masih ada ikhtilaf di kalangan ulama. Apakah dia sayyid atau bukan? Seandainya saya bilang dia sayyid dan antum bilang bukan sayyid, kemudian kita berdebat. Belum tentu juga antum menang debat dengan saya. Kemudian Kiai Haji Ali Badri mengucapkan kalimat terakhir itu dengan nada bercanda. Ketika Kiai Ali Badri mengatakan belum tentu juga antum menang debat dengan saya, itu berarti kita membacanya dengan gurauan ya, karena memang ini ada keterangan itu bercandaan. Habib Abdullah pun menanggapinya dengan tertawa. Jadi itu memang orang ahli ilmu ya. Jadi kalau apa-apa ditanggapi dengan ilmu itu enak, luwes, lentur, tidak terburu-buru untuk emosi. Kemudian Habib Abdullah mengatakan antum juga bikin keributan di kalangan Alewiyin karena antum juga menyinggung soal kafa'ah yang sudah disepakati oleh habaib. Kemudian Kiai Haji Ali Badri mengatakan saya hanya mengkritik fatwa habaib yang berlebihan terkait kafa'ah, yaitu yang mengharamkan dan bahkan tidak mengesahkan syarifah menikah dengan orang biasa. Apalagi fatwa itu tersebar di internet. Saya khawatir itu memicu kesalahpahaman dari non-muslim. Nanti mereka berpikir bahwa dalam Islam ada perbedaan kasta tak ubahnya dalam agama Hindu. Nah, ini yang pernah saya sampaikan, teman-teman. Yang pernah saya sampaikan. Sebetulnya saya ragu untuk menyamakan nanti ada kekhawatiran seperti kasta di agama Hindu. Tetapi saya yakin dengan pikiran saya sendiri ketika ada Kiai Haji Ali Badri mengatakan seperti ini. Karena saya juga cukup banyak membaca tentang agama-agama Hindu, budayanya, tentang bagaimana kebudayaan mereka. Saya waktu itu pernah belajar dulu ya tentang perbandingan agama. Ya dengan salah seorang lah ada lah ya. Nah saya khawatir mana itu bang, Wali Songo diterima baik oleh pribumi diantaranya karena berhasil menghapus kasta-kasta itu. Nah ini saya suka sekali ini. Yang pernah saya jelaskan juga ya pendekatan keluarga itu.
Maksud saya, kalau habaib tidak mau menikahkan putrinya dengan semisal orang Jawa, janganlah menggunakan alasan kafaah itu. Khawatir ada yang salah paham atau sakit. Ini sudah sangat bijak sekali menurut saya, Ki Haji Badri ini. Jangan menggunakan alasan kafaah. Khawatir ada yang salah paham atau sakit hati karena merasa direndahkan. Bilang saja putrinya itu sudah dijodohkan dengan orang lain. Lagi pula, ini kan masalah khilafiyah. Siapapun berhak mengkritisi. Setelah Habib Abdullah yang mewakili Rabi'atul Alawiyah itu tidak ada lagi yang mau diajukan, maka giliran Kiai Haji Badri yang mengajukan pertanyaan. Kiai Haji Badri mengatakan, kapan Rabi'atul Alawiyah berdiri? Kemudian Habib Abdullah menjawab sekitar 1930. Ya, sebetulnya 1928 ya. Sejarah mencatat seperti itu. Kiai Haji Badri kemudian berkata, perdikan derajat itu berakhir pada tahun 40-an. Perdikan derajat dipimpin oleh Sunan Derajat dan keturunannya secara turun-menurun. Semua penguasa perdikan derajat adalah putra mahkota atau anak pertama dari ayahnya hingga Sunan Derajat bin Sunan Ampel. Maka mereka berkumpul di lokasi pemakaman derajat, nama-nama anak beranjak sehingga Sunan Derajat itu tertulis di batu nisan di satu lokasi pemakaman. Jadi nasab para penguasa perdikan derajat hingga tahun 40-an itu tentu saja lebih sahih daripada nasab yang dicatat dalam buku yang diterbitkan lembaga apapun. Kemudian keraton Cirebon sampai sekarang juga masih ada, sehingga keluarga keturunan Sunan Gunung Jati mudah ditemukan di sekitar keraton. Kesultanan Banten berakhir sekitar 1 abad sebelum Rabi'atul Alawiyah berdiri. Keturunan Sultan Hasanuddin atau keturunan Sultan Maulana Hasanuddin juga bisa dikenali dengan panggilan Tubagus sebagai gelar kebangsawanan, sehingga tidak sulit juga untuk mencari keturunan Sultan Hasanuddin atau Sultan Maulana Hasanuddin. Pertanyaannya, pernahkah para pendiri Rabi'atul Alawiyah sebagai pendatang baru itu silaturahim pada keluarga derajat Keraton Cirebon dan keluarga Kesultanan Banten sebagai keluarga yang datang lebih awal? Nah, ini sekak Habib Abdullah diam saja.